Smart Listener kembali lagi masih di Afternoon Rap dan untuk sore hari ini seperti biasa di jam 5 sore ada sedikit inspirasi yang sudah saya janjikan seperti tadi untuk Anda ya masih barengan sama Rival Majid pastinya dan sore hari ini kita akan ngobrol tentang seberapa berpengaruh sih personal branding itu untuk karir kita. Nah, di studio podcast Smart FM Makassar sore hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Boleh kita kenalan dulu sama beliau. Anak muda sudah pasti. Yang nonton kita melalui YouTube udah melihat wajah yang cerah ceria merona ini ya. Wah, wah, wah. Beliau merupakan founder dari Idenesia dan Iya, benar. juga merupakan penulis buku Authentic Millennials Branding. Ini dia Bapak, bukan Bapak ya ketuaan. Mas Teddy Hendratno, apa kabar Mas Ted? Halo Mbak Rifa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabarnya saya luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini sebenarnya lancar, tapi Aha, karena ada beberapa ruas jalan yang saya nggak tahu apa penyebabnya macet, saya aha. kejebak 30 menit, jadi ada wasting time yang Iya, iya, iya. cukup. Mungkin 10 menit ya saya terlambat. Iya, iya, iya. Ya, It's okay. it's okay ya, terima kasih. Smart Makassar, FM, jadi kita apalagi jam-jam segini ya, tapi jam, pastinya jam kita balik dari kantor. jam balik benar-benar benar. Semua orang tumpah ruah di jalanan dan kita menemani smart listener sore hari ini yang lagi bermacet-macet ria gitu ya dengan obrolan yang super berfaedah dari kita. Amin. Ya, kita Amin. ngobrolin soal personal branding ya. Yes, Rifa. Develop your career with personal branding. Tapi Exactly. em, kita harus satu pemahaman dulu nih. Kalau kita berbicara dengan personal branding gitu ya adalah simpelnya, correct me if I'm wrong ya. Simpelnya gimana orang mau kenal kita sebagai apa? Yes, Benar gak sih? exactly. Itu udah Nah, benar. Udah benar. terus kemudian seberpengaruh apa sih sebenarnya personal branding itu sendiri dengan karir kita? Oke. Udah ke aku, Rifa? Iya. Yes, jadi sebenarnya secara general personal branding itu adalah bagaimana orang lain bisa mengenal kita Yap. gitu. Tetapi dalam karya aku, Authentic Millennials Branding itu aku nambahin satu poin yaitu Apa tentang itu? value. Oh, value. Ya, Wah, tentang menarik value. nih. Heeh. Sehingga ke entitas dia itu bukan hanya sekedar dikenal tetapi memberikan manfaat Oke. buat orang lain tentang keberadaan dirinya seperti itu. Oke. Sehingga jadi misalnya seperti ini, ada banyak orang di luar sana itu yang sebenarnya dia bisa menjadi jauh lebih lebih bermanfaat Aha, aha. dengan membagikan sesuatu dari dirinya ke orang lain Ya, misalnya. ya. Contoh misalnya ada orang berkarir sebagai seorang dosen gitu. Mhm. Selama ini dia hanya membagikan ilmunya itu dengan mahasiswanya aja. Yap. Padahal ilmu yang dia miliki ada banyak orang lain di luar sana yang juga pengen tahu kayak seperti itu. Yes. Itu misalnya dosen. Aha. Riva misalnya seorang professional Penyiar. announcer gitu. Yes. Ada berapa banyak orang di luar sana yang mimpi pengen menjadi seorang penyiar, Mhm. ya kan? Ya. Tapi mereka nggak punya akses, entah itu keterbatasan untuk edukasi atau Mhm. mungkin saat ini dia terjebak pada karir yang tidak dia impikan gitu. Aha. Jadi dia tetap berlama-lama di situ, tapi karena kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan cicilan, Iya, dia tetap yes. stay di situ dan tidak memburu karir impiannya dia, Aha. sehingga dia nggak bisa belajar sebagai seorang announcer. Aha, aha. Nah, dengan kamu ngebagiin value kamu, itu membantu dia Ya. bisa belajar sama kamu. Wow. Di situ poin terpentingnya personal Aha. branding, authentic millennials branding. Oke, Kayak gitu. Authentic Millennials Branding itu ada bukunya di sini ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa sebenarnya isi dari buku ini tadi walaupun udah di-spill sedikit ya. Yes, Saya kembali ke tema kita hari ini gitu ya. Develop career ya dengan personal branding itu sendiri seberpengaruh itu ya. Bukan hanya seperti yang tadi Mas Teddy bilang, bukan hanya kita dikenal sebagai siapa personal branding, tapi lebih ke value apa yang kita kasih buat orang dan kebermanfaatan apa. benar. Ya, Iya nggak sih? poin gedenya di situ. Nah, tapi gini, oke lah kita punya nih apa namanya? Kita punya nih satu skill yang mungkin orang lain juga pengen tahu, pengen belajar dari kita, tapi itu tadi ada orang yang tidak mendapatkan akses atau kita kurang terekspos gitu. Nah, untuk milenial zaman sekarang nih yang bisa dikatakan ada banyak nih karir yang tersedia
melalui jagat raya bener melalui platform digital udah banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta ya nggak sih? Yang dulu di zaman orang-orang tua kita dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Nah, tapi pertanyaannya gimana sekarang milenial itu caranya untuk membangun personal branding mereka sendiri? Udah tahu nih jalurnya mau ke sini nih. Saya mau berkarir di bidang IT misalnya, tapi saya nggak tahu personal branding itu seperti apa dan gimana cara saya untuk membangun personal branding itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya simpelnya kan tadi udah dijelasin ya, bagaimana orang lain mengenal kita. Tahap berikutnya adalah ini semua tentang konten. Iya. Seperti itu. Jadi memang ketika kamu ngebangun personal branding, kamu harus memiliki yang disebut dengan funnel komunikasi. Nah, Mhm. 5 tahun terakhir kalau kita bicara tentang funnel komunikasi itu masih masih dimiliki oleh status quo para media mainstream, Yap. media utama gitu. Tapi sejak keberadaan sosial media itu mendisrupt dan memberi kesempatan untuk banyak masyarakat luas Aha. itu bisa memanfaatkan dia sebagai funnel komunikasi, sebagai corongnya dia. Ya, ya. Nah, semua orang sekarang punya sosial media. Nah, sekarang bagaimana menciptakan konten yang valuable, yang Mhm. bermanfaat kayak seperti itu. Itu challenge-nya Oke. kayak gitu. Nah, karena kalau kamu hanya misalnya kamu nih adalah sebagai seorang oke, aku punya karir sebagai seorang IT, tadi yang seperti kamu singgung gitu. Nah, Aha. konsep seperti apa yang itu bisa memberikan value buat dia dan memberikan dampak, impact, Mhm. influence kayak seperti itu. Di situ poinnya. Karena Oke. nggak semua orang bermain sosial media, tetapi sosial medianya memberikan dampak. Oke. Nah, dalam personal branding kita ngajarin itu. Ada konsep pemanfaatan sosial media Aha. sebagai corong kamu untuk mentransformasi value kamu. Yes. Puncaknya, kamu berpengaruh, kamu Mhm. menjadi influence, Aha. dan kamu memberi dampak. Kayak gitu. Oke, berarti lebih ke step yang pertama harus kita manfaatkan benar-benar adalah platform media sosial ini ya, Yes. sebagai corong komunikasi kita kepada halayak banyak, kepada followers Mm-mm. gitu ya, Siap. orang-orang at least di sekitar Reva, kita gitu aku ya. juga mau nambahin lagi, Apa kalau itu? kita berbicara tentang personal branding di era saat ini, Aha. 5.0, sebenarnya kita udah nggak ngomong tentang terkoneksi, tetapi ditemukan. Oh, Seperti itu. Jadi yes. kalau di masa lalu ini adalah era digital di mana kita bisa terkoneksi dengan satu sama Aha. lain. No, kalau sekarang adalah era kan ngapain kita terkoneksi kalau kita nggak bermanfaat, nggak useful gitu. Aha. Ini adalah era di mana kita ditemukan kayak seperti itu. Yes. Jadi bagaimana semakin banyak orang bisa menemukan kamu? Yes, komunikasikan value kamu kayak Mhm. gitu. Dengan konten-konten yang valuable itu Benar. tadi gitu ya. Ngobrolin tentang konten yang valuable itu seperti apa sih Siap. yang bisa mendongkrak personal branding kita as a person gitu ya. Mhm. Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya nih Oke, bersama dengan Mas Teddy di sini untuk Anda smart listener yang menyaksikan kita melalui YouTube channel Smart FM Makassar, boleh tuliskan pertanyaannya. Kita open ya. Nanti oke, akan ada boleh. sesi Q&A juga. Tanggapan yang mungkin mau sharing juga pengalaman tentang personal branding seperti apa bisa Anda tuliskan langsung di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau boleh melalui WhatsApp di 0811461011. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di